Shalom, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Samuel. Apa? Samuel. Kita akan belajar bersama-sama tentang kehidupan tokoh Samuel. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu, kami ingin bersama-sama beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Dan biarlah kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kami boleh meneladani dari apa yang kami dengar, dan semuanya ini kan menjadi teladan bagi kami dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua akan menyaksikan kisah Samuel, di mana Samuel sejak kecil sudah diserahkan oleh ibunya untuk melayani Tuhan. Mari bersama-sama menyaksikan. Ada seorang laki-laki namanya Elkana dari suku Efraim. Ia tinggal di kota Rama di daerah pegunungan Efraim. Istrinya bernama Hana. Pada suatu hari sesudah mereka makan di rumah Tuhan di Silo, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana mengucapkan janji, katanya, Tuhan yang Maha Kuasa, perhatikanlah hamba-Mu ini. Lihatlah sengsara hamba. Ingatlah kepada hamba dan jangan lupakan hamba. Jika Engkau memberikan kepada hamba seorang anak laki-laki, hamba berjanji akan memberikan dia kepadamu seumur hidupnya. Tuhan mengabulkan doa Hana. Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Ia menamakannya Samuel. Katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Sesudah Samuel disapih, ia diantarkan ibunya ke rumah Tuhan di Silo. Pada waktu itu ia masih sangat kecil. Hana berkata kepada Imam Eli, maaf Pak, masih ingatkah Bapak kepadaku? Aku ini wanita yang pernah Bapak lihat berdiri di sini, sedang berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dari Tuhan, dan doaku telah dikabulkan. Karena itu anak ini kuserahkan untuk menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Sementara itu, Samuel yang masih anak-anak itu melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu jarang sekali ada pesan dan penglihatan dari Tuhan. Pada suatu malam, Imam Eli yang sudah sangat tua dan hampir buta itu sedang tidur di kamarnya. Dan Samuel tidur di dekat peti perjanjian Tuhan di dalam kemah suci. Ketika fajar belum menyingsing dan lampu masih menyala, Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, ya Pak. Kemudian ia berlari menemui Imam Eli dan berkata, ada apa Pak? Mengapa aku dipanggil? Tetapi Imam Eli menjawab, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Lalu Samuel pergi tidur lagi. Kemudian Tuhan memanggil Samuel lagi, Samuel, Samuel. Tetapi Samuel tidak tahu bahwa yang memanggilnya itu Tuhan, karena belum pernah Tuhan berbicara kepada dia. Sebab itu ia bangun
lalu menjumpai Imam Eli dan bertanya, "Ada apa, Pak? Mengapa Bapak memanggil?" Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggilmu, Nak. Tidurlah kembali." Untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." Lalu bangunlah Samuel dan menemui Imam Eli serta berkata, "Ada apa, Pak? Mengapa Bapak memanggil?" Pada saat itulah Imam Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu ia berkata kepada Samuel, "Tidurlah kembali, dan jika engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Lalu pergilah Samuel ke tempat tidurnya lagi. Kemudian datanglah Tuhan dan berdiri di tempat itu serta memanggil lagi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu berkatalah Tuhan kepadanya, "Aku akan melakukan sesuatu yang dahsyat terhadap orang Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan kebingungan. Pada hari itu aku akan melakukan segala yang telah kuancamkan terhadap keluarga Imam Eli dari mula sampai akhir." Setelah itu Samuel tidur lagi, dan pada pagi harinya ia bangun dan membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Imam Eli. Tetapi Imam Eli memanggil dia, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya, Pak." Imam Eli bertanya, "Apakah yang diberitahukan Tuhan kepadamu? Ceritakanlah semuanya kepadaku. Kalau ada sesuatu yang engkau rahasiakan, pasti engkau dihukum Allah." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli, dan tidak ada satupun yang dirahasiakannya. Kemudian berkatalah Imam Eli, "Dia Tuhan, biar ia melakukan apa yang dianggapnya baik." Samuel bertambah besar, Tuhan menyertai dia dan membuat semua yang dikatakan Samuel sungguh terjadi. Itu sebabnya sekalian umat Israel dan seluruh negeri itu mengakui bahwa Samuel adalah nabi Tuhan. Nah, adik-adik, kalian semua sudah menyaksikan kisah Samuel. Dari kisah ini kita bisa meneladani bahwa Samuel adalah anak yang setia, di mana dia tetap melayani Imam Eli walaupun anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi Samuel tetap setia kepada Imam Eli. Kemudian yang kedua, bahwa Samuel ini anak yang penurut. 3 kali Tuhan memanggil dia, dan Samuel mengira bahwa itu adalah Imam Eli yang memanggil dia. Kemudian Imam Eli katakan bahwa itu suara Tuhan. Katakan, hamba siap mendengar. Samuel menurut apa yang diberitakan Imam Eli, dan dia mendengarkan suara Tuhan. Kemudian yang ketiga, bahwa Samuel ini adalah anak yang jujur. Apa yang disampaikan Tuhan kepada dia, dia katakan semuanya kepada Imam Eli tanpa menutup-nutupi. Walaupun itu adalah berita yang tidak baik, tidak menyenangkan bagi Imam Eli, namun Samuel katakan sejujur-jujurnya. Demikianlah dari Samuel. Semoga kalian semua bisa meneladani sebagai menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang jujur, dan anak-anak yang penurut. Kalian menurut kepada orang tua, menurut kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami saat ini mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan segera lalukan
pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa kembali bersama-sama berkumpul dalam ibadah seperti semula. Kami boleh berjumpa satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan kiranya akan memberkati kami semua, memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.